Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Destia Selviana dengan NIM 7101420096 dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran 2020. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah umum Literasi Digital dan Kemanusiaan. Baik, berikut adalah pembahasan atau jawaban dari soal UTS Literasi Digital dan Kemanusiaan. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin maju, beberapa bidang mulai menyesuaikan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi mereka untuk membantu mereka dalam efisiensi kerja. Bidang pendidikan adalah salah satu bidang yang terkena adanya dampak dari perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, di mana dalam dunia pendidikan harus dapat menyesuaikan serta mengoptimalkan penggunaan teknologi mereka dalam proses pembelajaran. Nah, adapun beberapa teknologi yang dapat dioptimalkan penggunaannya dalam pembelajaran seperti penggunaan peralatan atau media dalam penunjang pembelajaran dan aplikasi penunjang pembelajaran. Seperti dalam mata kuliah yang bersifat praktik ini dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi yang semakin canggih ini seperti dengan penggunaan media atau peralatan penunjang pembelajaran serta penggunaan aplikasi dalam pembelajaran. Nah, contohnya dalam mata kuliah praktik kearsipan ini juga mengoptimalkan perkembangan teknologi dengan menggunakan media atau peralatan penunjang pembelajaran seperti salah satunya adalah laptop. Nah, laptop ini berfungsi atau digunakan sebagai media untuk mengagendakan surat masuk dan surat keluar secara elektronik. Selain dengan penggunaan laptop sebagai media atau peralatan penunjang pembelajaran, di sini juga dioptimalkan dalam penggunaan aplikasi, yaitu kita menggunakan aplikasi e-agenda. Nah, e-agenda ini sendiri merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengelola kearsipan secara elektronik. Nah, dengan contoh tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwasanya dalam mata kuliah yang bersifat praktik, yaitu pada mata kuliah praktik kearsipan ini juga mengoptimalkan adanya perkembangan teknologi dengan menggunakan laptop serta aplikasi e-agenda dalam pembelajaran. Big Data merupakan sebuah kumpulan data yang kompleks dan sangat besar, sedangkan Internet of Things ini merupakan perkembangan teknologi yang bertujuan untuk dapat menghubungkan smart device ke internet sehingga hal tersebut dapat mentransmisikan dan mengirim data untuk membuat sebuah keputusan. Nah, contohnya adalah kulkas pintar. Seperti apa saja itu kegiatan dari kulkas pintar? Nah, jadi kulkas pintar tersebut merupakan sebuah kulkas yang dilengkapi dengan koneksi internet, di mana secara umum kulkas ini dapat memberikan informasi tentang dirinya sendiri. Misalnya, jika pintu kulkas belum tertutup. Yang kedua, kamera real time, di mana pengguna dapat melihat isi kulkas ketika mereka berada di supermarket. Nah, yang ketiga dapat mengatur jadwal. Yang keempat dapat terhubung dengan kalender serta dapat memainkan sebuah musik. Kelebihan dari kulkas pintar ini adalah dikarenakan dengan kepintarannya tersebut dapat membantu kita dalam menghemat biaya listrik serta dapat memperpanjang daya simpan makanan di dalam kulkas. Namun, selain itu juga terdapat kekurangan dalam kulkas pintar ini, di mana kulkas pintar ini tidak memiliki jaminan bahwasanya kulkas akan tetap mendapat pembaharuan dalam beberapa tahun penggunaan kulkas. Untuk pengembangan dari kulkas pintar ini yaitu dapat dilakukan dengan menambahkan fitur-fitur yang dapat diperbarui, sehingga walaupun kulkas tersebut telah beberapa tahun penggunaannya masih tetap dapat mengikuti perkembangan
dengan adanya pembaharuan dalam fitur-fitur melalui sebuah aplikasi. Dengan menetapkan dan mempertegas sebuah aturan mengenai kebijakan dalam penggunaan sosial media, di mana dalam hal ini nantinya terdapat edukasi mengenai penggunaan sosial media yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan aturan hukum. Sehingga masyarakat akan tetap dapat untuk mendapatkan kebebasan dalam berekspresi di media sosial dengan bijaksana dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada, di mana hal tersebut mengacu kepada pengertian dari literasi digital dan kemanusiaan, yang mana kita harus dapat menggunakan sosial media dengan baik, benar, serta bijaksana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.